Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini hari Kamis tanggal 28 Januari 2021. Ya, sambil berjalan anak-anak ya, yuk kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin. Nah anak-anakku ya, hari ini kita masuk ke tema 5, subtema ketiga, pembelajaran kelima ya. Kemarin HP-nya lagi rusak sehingga WA-nya banyak yang terhapus ya. Jadi nanti Ustadz berharap file-file kalian masih ada yang semingguan kemarin ya, minggu kemarin untuk bisa dikumpulkan lagi, terutama yang pembelajaran 3 dan 4 ya, tugas-tugasnya dikumpulkan ulang. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran 5. Sebelum ke pembelajaran 5 ini nak, Ustaz mau tanya nih, ada yang sudah bisa membuat ketupat? Ya Masya Allah, ternyata butuh keterampilan dan praktek terus menerus untuk membuat ketupat. Oke, nggak apa-apa nak ya. Sekarang kita langsung ke pembelajaran 5. Ya, pembelajarannya adalah nih, Beni anak yang pandai, Beni selalu ditunjuk oleh guru. Sekarang Beni ditunjuk oleh ibu guru. Beni diminta membacakan puisi. Puisi dibacakan di depan kelas. Judul puisinya adalah Paman Datang. Ini lagu yang digubah menjadi sebuah puisi anak-anak ya. Nah, ciptaan A.T. Mahmud. Nah, kurang lebih masih diingat-ingat lagi, anak-anak harus terus belajar pelafasan, intonasi, dan ekspresi. Nah, itu harus dilatih terus. Kalau pelafasan, membacanya seperti ini, jangan sampai dipenggal-penggal ya. Kemarin paman datang, nah itu pelafasan. Sedangkan intonasi itu tinggi rendah suara, boleh diayun. Kemarin paman datang, pamanku dari desa. Nah, itu intonasi. Ekspresi, anak-anak bisa lihat ekspresi Ustadz ya gini. Kemarin paman datang, pamanku dari desa. Oke, itu puisi ya. Nah, sebenarnya banyak sekali karya sastra anak-anakku ya yang terkenal di Indonesia ataupun ranah Melayu, itu adalah gurindam ya. Gurindam, kalau anak-anak kenal dengan Raja Haji nanti dicari ya. Raja Ali Haji itu sangat banyak sekali gurindam-gurindam tanah Melayu ya. Nusantara terutama ya. Itu meliputi mulai dari negara tetangga ya, Asia Tenggara sampai dengan Indonesia itu ya. Kerajaan Majapahit dahulu, kemudian Kerajaan Perlak, Kerajaan Malaka. Nah itu banyak sekali gurindam-gurindam tentang raja-raja ya. Raja yang gagah perkasa telah hilang sirna. Wah, gurindamnya keren-keren ya. Mereka biasanya menggunakan lagu anak-anak ya. Dibuat gurindamnya itu jadi lagu ya. Ojo mailang jaga batu, di mana kucing belang, di situ rumah aku. Nah itu termasuk kategori gurindam juga walaupun dibuat lagu anak-anak ya. Iya, yang sekarang kita bahas adalah puisi. Tadi untuk tambahan anak-anakku ya. Nah, berkembang biak semua padaku, paman berjanji mengajak libur di desa. Hatiku girang tidak terperi, terbayang sudah aku di sana. Mandi di sungai, turun ke sawah, menggiring kerbau ke kandang. Nah, anak-anak perhatikan tuh puisi di atas ya. Tuliskan kosakata baru. Nah, seperti kemarin ya. Kalau biasanya kosakatanya udah disiapkan, anak-anak suruh mencari maknanya. Nah, sekarang disuruh mencari kosakata yang baru, kemudian carilah maknanya. Seperti ini, kalau Ustadz yang agak asing nih, contoh ya. Berkembang biak. Nah, ini kan terkadang ada arti tertentu. Apa sih arti berkembang biak? Nah, itu tulis berkembang biak, maknanya ya.
Berkembang biak itu menjadi banyak, dari satu menjadi banyak, gitu ya. Kemudian ada lagi dicari nanti anak-anakku ya. Hatiku girang. Nah, girang itu apa? Nah, girang itu artinya bergembira dengan apa ya? Sangat bergembira, intinya gitu anak-anakku ya. Nanti anak-anak carilah kata-kata yang baru, kata baru, kemudian maknanya dicari. Oke anak-anakku, bacalah puisi tersebut, baca dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Nah, nanti kalau anak-anak udah mencari kata-kata yang baru, anak-anak boleh tuh dijiplak kata-katanya tapi tidak dengan puisinya. Buatlah puisi kayak kemarin, buatlah puisi yang kamu tulis tentang lingkungan, gunakan ejaan yang tepat. Teruskan pada kolom berikut ini. Nah, boleh dipenuhin. Ingat ya, puisi itu terdiri dari bait dan satu baitnya terdiri dari beberapa baris. Nah ini, contohnya ini satu bait ada 2 baris. Ini satu bait ada 1, 2, 3, 4, 4 baris ya. 3 bait, 4 bait, ini ada 4 bait. Nah ya, dan bait puisi. Nanti anak buat tuh tentang lingkungan, misalnya lingkungan kalian adalah lingkungan perkotaan ya. Gedung pencangkar langit menjulang tinggi, jalan ramai dari pagi hingga malam, lampu berkelap-kelip, terdapat banyak sekali berlalu lalang. Aku sendirian di pinggir jalan, menanti gulali yang kupesan sama mamang. Itu misalnya contoh puisinya anak-anakku ya. Yuk kita lanjutkan. Nah sekarang anak-anak lanjut ke halaman 154 nih. Nah si Udin, Beni dan teman-temannya mau musyawarah nih nak. Nah itu kelihatan gambar apa nak? Gambar burung garuda dan kepala banteng. Oke, Beni dan temannya akan belajar PPKN. Satu kelas Beni akan belajar musyawarah. Musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Beni dan temannya perlu semangat kekeluargaan. Ternyata musyawarah untuk memilih ketua kelas. Tahu anak-anakku ya? Musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Mufakat itu artinya sepakat, setuju, semuanya senang, semua gembira, legowo ya. Ataupun diterima dengan lapang dada. Nah ada pemilihan tuh. Wah ternyata yang terpilih ya, ini ada teksnya ya anak-anak ya. Yang terpilih 2 calon, yaitu Udin dan Edo. Kemudian Beni dan teman-temannya milih, ternyata yang terpilih adalah Udin. Udin sebagai ketua kelas, Edo menerima dengan legowo atau lapang dada. Nah nanti jawab pertanyaannya ya. Dijawab pertanyaannya ini. Nah ini tugasnya yang ini anak-anak ya. Yang difoto maksudnya ya, ini tugasnya dijawab. Nah yang puisi-puisi tadi dikerjakan juga, tetapi tidak usah dikumpulkan, nggak apa-apa ya. Oke, nanti anak-anak boleh tuh buat pengalamannya sekalian bermusyawarah ketika di kelas. Kalau kelas 1 masih ingat ya, untuk memilih ketua kelas dan lain-lain. Nah kalau yang lain apa misalnya musyawarahnya tentang apa anak-anakku ya. Oke, selanjutnya kalian senam-senam ikutin gerakan ini sesuai dengan pelajaran PJOK nantinya. Terima kasih. Ini harapannya kepada para wali murid ya, orang tua membimbing anak di rumah, orang tua dan anak membicarakan sikap yang sesuai sila keempat Pancasila, juga mencari contoh-contohnya, kemudian orang tua juga memotivasi anak untuk bersungguh-sungguh. Itu ya kepada para wali murid untuk mengajak anak-anaknya. Terima kasih untuk pelajaran kelima hari ini ya. Belajarlah dengan sungguh-sungguh ya. Insya Allah pandemi ini segera berakhir dan kita bisa sekolah, apalagi ada kabar baik edaran dari wali kota kita yang terbaru. Siapa nak wali kota kita terbaru? Iya benar sekali, Pak Wahdi Sirojudin dan juga wakilnya Bapak Komaruz Zaman. Nah insya Allah tuh wali kota kita akan memberikan edaran boleh tetap muka di tempat terbuka, anak-anak ya, kelasnya di tempat terbuka. Jadi nanti kita belajar di luar kelas sesuai dengan janjian kita. Kemudian beliau juga mengatakan nih, seluruh kota metro lulus SD minimal hafal 1 juz. Masya Allah luar biasa sekali anak-anak ya. Kemudian SMP syukur-syukur bisa
hafiz Quran. Nah, ini kita harus berkompetisi anak-anak ya. Semuanya wajib nih terus memompa dirinya untuk menghafal dan menghafal Al-Quran ya. Setelah anak-anak menghafal Al-Quran, insya Allah pelajaran lain akan cepat nyambung karena otaknya sudah terlatih untuk merekam Al-Quran. Apalagi pelajaran yang lain, wah, Al-Quran aja bisa, firman Allah itu ya, apalagi yang sederhana seperti tematik ini. Insya Allah anak-anak lebih jago lagi. Demikian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.